Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan, rahmat dan hidayah dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa tercurah untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang pada saat ini, hari ini memberikan nikmat yang tidak bisa dihitung. La tuhsuha, tidak mungkin kita akan menghitung nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan nikmat terbesar hari ini apa? Sehat. Kalau saya, nikmat terbesar adalah nafas. Nafas. Karena kalau tadi pagi dibangunkan teman sudah nggak bergerak, pasti panggil ambulan. Kasihan. Yang pertama adalah nafas kehidupan atau umur panjang. Berpanjang. Yang kedua, Sehat. sehat. Kalau saya sebagai orang beragama adalah iman. Imano. Karena orang yang sehat, tetapi dia tidak beriman, tidak beragama, maka sama dengan mayat yang berjalan. Berjalan luar biasa. Sudah tidak tahu mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang oleh agama. Baru yang ketiga, sehat. Sehat ya. Dan yang seterusnya, ternyata harta nggak masuk Pak ya. Nafas, kemudian iman, sehat. Sehat. Harta di mana? Ternyata nggak masuk. Bapak Ibu yang berbahagia, kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan tidak ada arti segala-galanya. Bapak Ibu punya mobil, bahkan dikatakan mobil mewah, kemudian kena overlamen, nggak bisa jalan lagi, cuma kemana panggil sopir, turun pun harus dibantu. Ada yang punya kekayaan banyak, ternyata makan daging nggak boleh karena kolesterol. Makannya hanya nasi pun diganti dengan ubi atau pisang goroho, kemudian lauknya juga direbus, sayur direbus. Terus enaknya di mana? Ya. Kemudian ada lagi yang kena gula, punya istri cantik tapi nggak bisa bangun. Bapaknya yang nggak bisa bangun maksudnya. Jadi istrinya kasihan, cuma sapu-sapu. Sapu-sapu Pak. Makanya baik-baik jaga kesehatan. Jangan haji mumpung masih muda makan durian, montong 5 kilo dikasih habis satu kali. Habis itu langsung. Kalau punya darah tinggi, kolesterol, sudah tunggu saja itu. Jadi harus kita bisa dalam agama apapun, dalam Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tidak ada dalam Alkitab, Al-Quran, dalam media itu perintah untuk makan sekenyang-kenyangnya, nggak ada. Pasti makanlah dengan cara yang baik, halal dan baik. Dan baik itu adalah walaupun halal, tapi kalau nggak baik nggak boleh dimakan. Gula itu halal, tapi bagi yang punya gula jangan diminum. Daging itu adalah makanan yang berprotein tinggi dan diperlukan oleh bapak-bapak. Tapi jangan berharap hari-hari begini dapat daging di dapur. Nanti pada hari Jumat baru disediakan sebagai amunisi untuk pulang ke rumah. Mantap. Betul itu. Kalau sekarang dari hari pertama sudah daging, kasihan bantal di kamar itu nanti. Bantal yang jadi korban. Baik Bapak Ibu, tadi saya mendengarkan doanya, ada salah satu doa, semoga kita bahagia. Bahagia itu Bapak Ibu, indikatornya adalah makan enak, Tidurnya tidurnya, terus pikiran tenang. Pikiran senang, cuma 3 itu. Karena indikatornya adalah itu, maka berbeda antara kita semua dengan orang kaya. Kalau orang kaya ingin tidurnya yang mungkin stres, ingin tidurnya, dia larinya ke Dubai, Abu Dhabi, ini Emirat Arab. Masuk di Al Burud, itu hotel yang tertinggi di dunia itu, 850 meter. Ada kamar yang satu malam 350 juta. Cuma mau tidur. Di sini di kelas bisa tidur Bapak Ibu. Berarti kita itu memang bahagia. Jadi jangan
Di kelas bisa tidur. Orang kaya mau tidurnya lari ke Uni Emirat Arab 350 juta satu malam. Itu yang kamar yang lelak, yang di atas 350 juta. Kalau kita mau apa Pak? Kita tidur sambil belajar di kelas, bisa tidur gratis itu bahagia. Insya Allah. Kita kan salah satu tanda bahagia selalu positif thinking, berpikir positif kepada orang lain. Jadi kalau ada orang tidur, berarti apa? Bahagia. Jadi jangan dikasih bangun. Terus yang kedua, mau makan yang enak. Makan enak. Kita di kafetaria, uyel-uyelan, makan sudah enak. Di pinggir jalan makan nasi kuning 5.000 enak. Kemudian segalanya enak, tapi orang kaya nggak mungkin makan di pinggir jalan Pak. Dia mesti masuk di restoran, satu kali atur, kalau paling satu keluarga 5 itu kurang lebih 2-3 juta. 3 juta. Dimakan nggak dimakan habis tetap nanti 3 juta. Kemudian apalagi kalau sakit, kita balik sakit kepala beli bodrek. Mereka sakit kepala itu langsung ke dokter spesialis. Di Singapura lagi, naik pesawat lagi, jet pribadi lagi. Jadi ternyata Bapak Ibu, Allah Tuhan itu memberikan kebahagiaan sesuai dengan tingkatan kita. Kalau kita begini sudah bahagia, Pak Ibu, mereka itu nggak bisa. Dan kita semua ini berbeda juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin setiap bangun tidur yang dicari satu HP, betul kan? Betul nggak ada yang. Kalau saya beda, kalau saya bangun tidur yang saya cari langsung anak, karena kan kewajiban orang tua untuk memperhatikan anak, betul tak? Saya selalu bangun tidur langsung HP yang saya cari. Itu Bapak Ibu, kalau saya yang saya cari adalah anak. Kenapa? Karena HP saya di bawah anak. Tepuk tangan dulu. Kalau Bapak bangun tidur cari HP, kalau saya cari anak. Karena HP saya di bawah anak. Baik Bapak Ibu, semuanya bahagia? Bahagia. Buka HP-nya. Buka HP-nya semua. Buka HP-nya semua. Mudah-mudahan kebahagiaan bukan hanya di kelas tapi sampai di keluarga kita. Ya. Sudah dibuka HP semua, diaktifkan? Sudah. Supaya kita bahagia bukan hanya sendiri. Buka nomornya, japrinya istri atau suami Bapak Ibu. Yang punya itu kita carikan. Sudah. Istri pertama Pak. Oh ya, sip. Ibu-ibu jangan apa? Bapak-bapak ini semua baik yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kalau ditanya ingin nikah lagi pasti ada keinginan. Cuma kan ada ajaran agama yang tidak membolehkan. Yang di Islam takut dengan istrinya, tapi semuanya ingin Bapak Ibu. Sudah dibuka? Sudah. Semua? Semua. Ini Bapak ini belum. Jangan ditulis apa-apa dulu Pak. Istri atau suaminya. Sudah? Sudah. Ketik I love you. Ayo Bu, Pak, ketik I love you. Kalau yang anak-anak kesini, sama siapa Pak saya Pak? Ya silakan. Bang, I love you sudah? Umi, Kirim sekarang Umi, saya kirim sama Ngana Jo ya. supaya bahagianya tidak hanya di kelas ini. Saling Umi Jo. Sudah? Sudah dikirim semua? Sudah. Saya minta tolong bacakan balasan dari istri atau suami. Sama ibu, sama Siapa yang sudah dapat balasan? Mana? balasannya. Balasannya bukan kirimannya. Coba baca. Balasannya iya. Ada lagi? Mana? Bapak sudah? Belum ada istri? Dalam mati. Bapak sudah? I love you ya. Yang sudah dibalas lagi? Ayo. Sudah? Belum? Pak Roni sudah? Belum dibaca. Bapak sudah? Yang sudah sama? Belum. Ada yang sudah dibalas lagi? Belum.
Jangan bilang pura-pura belum. Kita tunggu sedikit lagi. Saya belum. Jangankan dibaca, dikirim pun belum. Ya, apa lagi sudah? Sudah? Belum. Kalau sama calon boleh. Sudah. Tolong bacakan. Iya, ada 3. Sudah diberitahu dengan gambarnya tahu. Yang satu menertawakan. Yang terakhir apa? Oh, yang terakhir pelukan. Asik. Sudah? Mana lagi yang lain? Belum dibalas, Pak. Sudah? Rasanya sudah biasa. Sudah dikirim atau belum apa? Oh iya. Oh, baru cerita yang satu. Baik, Bapak Ibu. Kemarin di kelas sebelah ada yang istrinya balas puber mana? Betul, Bapak Ibu. Artinya saya memastikan di antara Bapak Ibu ini kebanyakan tidak membiasakan kata-kata yang mesra untuk pasangan. Padahal itu harus. Kopi itu saya balas. Makan perlu, minum perlu, tapi kata-kata yang mesra itu untuk pasangan diperlukan. Manggil sayang. Ada yang ngirim I love you, dijawab siapa ini? Padahal tahu nomor suaminya. Dikira SMS nyasar. Berarti suaminya selama ini tidak pernah sama sekali mengatakan hal yang Betul, Pak. Oke, jadi jangan kebahagiaan dipakai sendiri. Ajak pasangan kita untuk berbahagia. Jadi kalau saya kalau terus terang kirim SMS apapun mesti diawali dengan di mana sayang. Terus dijawab lagi di perpustakaan betul boleh dibaca. Boleh dibaca. Karena apa? Terbiasa Bapak Ibu, jangan hanya pada saat bertunangan. Pada saat bertunangan Bapak itu mesra sekali. Aduh sayang jatuh kayak banget. Begitu sudah menikah, ditaruh di mata itu mata, ditaruh di mana itu mata. Padahal sama kejadiannya, cuma terus ibu-ibu marah pada suaminya. Dulu waktu kamu masih pacaran, kata-katamu mesra merayu, memberikan hadiah juga untuk saya. Kok sekarang berubah, Pak? Suaminya tanya, Dek, kalau kita mengail ikan, kan pasti pakai umpan. Setelah ikan kena kita pancing, ya kita belah, kemudian kita keluarkan isinya, kita bakar, baru kita makan. Kan nggak perlu lagi. Sama juga ketika dulu masih bertunangan, itu saya masih mengail. Jadi ibu-ibu ini disamakan dengan ikan. Begitu sudah jadi istri, juga perlu lagi dirayu, nggak perlu lagi kasih aja. Padahal itu tetap perlu, Bapak Ibu. Hadiah itu bukan dinilai dari harganya. Saya ketika ulang tahun, tahu-tahu, apa Mas? Dikasih begini, Bapak Ibu. Bagus ini. Artinya itu kejutan-kejutan yang kecil itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan kebahagiaan keluarga kita dengan anak-anak. Jangan suami istri memanggil nama istrinya. Istrinya namanya misalnya Rani. Ran di muka orang. Itu suatu hal yang menjatuhkan martabat istri. Panggil Ma atau sayang. Itu suaminya namanya Hari. Har, tolong itu ada teman-temannya. Kan main nggak ada harga diri suami juga. Jadi harus saling menghormati, hargai. Itu ajaran semua agama, Bapak Ibu. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada landasan teologis moderasi beragama. Yang ingin saya pertanyakan pertama, ini harus diluruskan, Bapak Ibu. Agama yang sah di Indonesia ada berapa? Ada berapa? Sepakat? Agama yang sah ada 6. Itu kesalahan fatal ASN Kementerian Agama. 6 agama itu bukan 6 agama yang sah, tapi 6 agama yang sudah diberikan pelayanan khusus
oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Ada Dirjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Karena Konghucu dulu masuk di Buddha seperti Buddha Tridharma, sekarang menjadi Konghucu karena umatnya sedikit, dia masuk di pusat kerukunan umat beragama, dilayani di situ. Lalu yang lain, kalau ada yang mau ada urusan berkaitan mungkin pendirian rumah ibadah, berarti langsung dilayani oleh tata usaha. Tata usaha. Berarti bukan hanya 6 agama yang sah. Apa dasarnya? Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45. Apa bunyinya? Negara berdasarkan atas asas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan setiap umat beragama warga Indonesia beribadah menurut agama dan keyakinannya. Bapak Ibu, silahkan datang di Tondano, ada sinagog. Tahu sinagog apa? Tempat ibadah umat Yahudi ada. Kalau Bapak Ibu browsing di internet, ada agama Bahai dari Timur Tengah, yang itu dulu adalah pecahan dari Islam, dari aslinya salah satu sekte dari Syiah. Kemudian dia mendirikan agama Bahai. Ada itu. Agama apapun yang mengakui adanya kekuatan transendental, adanya Tuhan, itu dilindungi di Indonesia dan itu sah. Yang tidak boleh hanya satu, ateis, komunis, atau biasa kita kenal dengan PKI. Itu yang dilarang. Jadi jangan nanti 6 itu tadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pelayanan khusus. Apa itu bentuknya? Material, pembangunan rumah ibadah, ada pembangunan sekolah. Yang non fisik apa? Peningkatan SDM umat beragama. Salah satunya ini. Ini adalah istilahnya peningkatan SDM umat beragama. Kan yang Yahudi belum ada. Tapi suatu saat Yahudi juga bisa diundang. Ini artinya semua agama di Indonesia, bahkan kepercayaan itu juga dilindungi di negara kita berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1-2. Clear ya? Sepakat ya? Sepakat. Jadi sebagai ASN Kementerian Agama tidak boleh lagi kita mengatakan agama yang sah hanya 6, berarti Yahudi itu adalah tidak sah dan harus diusir. Ternyata tidak. Payungnya jelas. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, adakah di dalam ruangan ini yang beragama asli agama Indonesia, agama nenek moyang? Adakah kira-kira? Coba angkat tangan kalau ada. Agama saya asli agama pribumi, agama asli nenek moyang Indonesia. Dari nenek moyang kita yang asli pribumi, bukan pendatang. Ada nggak kira-kira? Tidak ada. Saya belum percaya. Coba Pak, yang laki-laki tangannya di sini semua. Yang laki-laki. Laki-laki Bu. Ibu mau jadi laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang pakai batu akik. Oh. Ada yang bilang begini, kalau saya pakai cincin ini maka wibawa saya bertambah. Oh, luar. Ada tahu gitu? Ada. Kalau saya pakai cincin ini kemudian saya ngomong dengan cewek, pasti dia terbuai dengan kata-kata saya. Ada nggak yang punya cincin, punya keyakinan itu? Tapi itu hanya perhiasan lah. Kalau ada yang pakai cincin terus punya keyakinan itu, itulah agama asli nenek moyang kita. Animisme, dinamisme, percaya pada benda-benda punya tuah, punya kekuatan. Ada akik, batu akik. Saya banyak batu akik pada saat bombing, kalau tugas di Ternate, ulang itu mesti bawa 1 ikan dikasih orang. Sampai sekarang nggak pernah saya pakai. Pokoknya ada yang sudah jadi itu ada 20, ada kurang lebih. Tapi saya nggak pernah pakai karena rasa nggak enak kalau pakai itu. Jadi cuma kalau ada orang ngomong, saya juga punya di rumah. Cuma itu tujuan saya. Jadi saya juga punya di rumah. Jadi dinamisme, animisme, percaya pada benda-benda mempunyai kekuatan. Pada tempat-tempat tertentu, pohon, apapun punya kekuatan. Itu berarti animisme, dinamisme. Tapi intinya nenek moyang kita itu percaya ada kekuatan di luar manusia. Kemudian ada, dulu kalau kita lagi jatuh cinta, kita dinaungi Dewi apa itu, Bapak Ibu? Dewi Amor, betul kan? Ada lagunya itu, Amor, Dewa Dewi. Lagu dangdut ada.
Kemudian kalau pas lagi panen padi, Pak Ivan lari keluar. Pada saat panen padi atau rezeki melimpah, katanya kita dinaungi oleh Dewi Sri. Kemudian ditambah kalau di Mesir ada dewa matahari, dewa Ra, itu politeisme. Jadi itu agama asli. Ternyata Bapak Ibu, yang ada di ruangan sini semuanya adalah agama pendatang. Yang pertama kali datang agama apa? Hindu. Pada saat kerajaan Sriwijaya Majapahit. Setelah Hindu apa? Buddha. Setelah Buddha yang ketiga Islam. Yang keempat Katolik. Betul tak? Kalau Kristen pembawanya misionaris, kalau Katolik pembawanya apa? Zending. Kalau Islam pembawanya dai, sama itu Pak. Betul tak Bu ya? Yang Katolik mana yang Katolik? Betul, zending ya. Istilahnya yang membawa juru dakwahnya itu istilahnya zending kalau Katolik. Kalau yang Kristen misionaris itu istilah. Masa Ibu nggak tahu? Atau terbalik, zending yang Kristen? Kalau dari Belanda dibilang zending. Ya, zending kan? Zending kalau Kristen ternyata misionaris. Pokoknya itu intinya orang yang menyiapkan gitu loh, nggak ada masalah itu istilahnya. Kalau dalam Islam namanya dai. Jadi kalau di Hindu juga apa di Hindu namanya yang biasa mewartakan. Kalau di Islam kan ada dai. Dai itu orang yang menyampaikan ajaran Islam. Kalau yang dari Kristen, Katolik ada zending. Kalau di Hindu apa? Resi. Ya betul, resi. Jadi Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen. Yang ada di ruangan sini Hindu, Islam, Katolik, Kristen. 4 budaya nggak ada. Karena kita ini adalah agama pendatang semua, maka tidak ada yang punya hak. Oh hanya agama ini yang boleh di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah bukan negara agama, tapi negara kebangsaan. Jadi para pendiri negara kita ini sudah menetapkan Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara sekuler, bukan negara diperuntukkan untuk suku tertentu, untuk agama tertentu, dan juga bukan untuk orang-orang kaya yang punya modal. Tetapi negara kita adalah negara kebangsaan. Ada di mana Bapak Ibu itu? Coba buka di HP, buka di HP lagi. Pembukaan Undang Dasar 45 alinea 4. Coba dibuka. Itu yang pertama itu Bu. Alinea keempat. Setelah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majukanlah seluruh Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka setelah kemerdekaan kebangsaan itu terus Pak, terus sampai tuntas aja. Sama ini tuh. Terus, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan. Jadi negara kita ini ditetapkan kemerdekaannya kebangsaan, bukan keagamaan berdasarkan agama tertentu, bukan kesukuan yang banyak orangnya, atau bukan dari ras mana, tapi semua warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama. Duduk sama tinggi, berdiri sama rendah di hadapan hukum. Karena itu Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Oh ganteng. Menjelaskan moderasi beragama sebagai esensi dan jantung nilai dari pokok-pokok ajaran agama. Mari kita mulai Bapak Ibu. Kita harus membiasakan diri untuk terbuka. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar atau membiasakan diri terbuka, termasuk tentang masalah ketuhanan. Pertanyaannya, apakah hakikat Tuhan yang kita sembah? Tuhan yang disembah orang Islam, Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,
Ini sama satu oknum atau hanya sama dikatakan Tuhan, tapi oknum berbeda. Kalau dalam Kristen, Tuhan adalah ruh. Dalam Islam, Tuhan adalah zat. Betul tak? Sama enggak itu ruh dengan zat itu? Oknumnya sama atau beda? Siapa yang ingin menyampaikan? Saya Pak. Jawabannya sama atau tidak baru argumennya. Silakan. Kata kunci jawabannya adalah sama. Zat dengan ruh itu saya berasumsi sama. Terima kasih, singkatnya seperti itu ya. Alasannya apa, Pak? Argumennya kok sama, itu apa argumennya? Ya, zat adalah sesuatu yang kita sembah, yang dalam bahasa sederhananya adalah verikat. Begitu juga ruh juga adalah, arahnya adalah verikat. Terima kasih. Tidak, Pak. Ya. Oke. Ya, menurut saya berbeda, Pak. Kalau dalam Islam ruh itu diciptakan oleh Allah, dalam hal ini tadi Bapak sebut zat. Jadi berbeda karena ruh itu yang hasil ciptaannya. Bapak dari Islam, yang lain dulu. Yang Kristen dulu. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut kami, pemahaman saya, roh atau zat yang di kami biasa dalam kitab tersebut atau itu, sebenarnya kalau kami hakikat sama. Kenapa? Kalau di kami roh atau zat itu disebut dengan parama atman, dan kalau roh dalam diri memang yang disebut ciptaan itu bukan diciptakan sebenarnya, atman. Ibaratnya artinya begini, Tuhan itu saya ibaratkan seperti mesin diesel, dan mesin diesel ini dialiri oleh kabel-kabel semua ini, hidup balon ini dari sumber yang sama. Roh atau zat yang dimaksud itulah yang kami identikan dengan tat itu atau parama atman itu, sumber dari segala agama. Jadi kesimpulannya Sama. yang dari Kristen Katolik mana? Ibu? Silakan, Bu. Jangan ragu. Ini tempatnya untuk terbuka. Iya, baik. Bagi saya pribadi ada dua di sini perbedaannya. Kalau Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sempurna, kalau kita manusia itu berdosa. Tuhan itu kekal, manusia itu fana. Demikian. Kesimpulannya sama. Ini Pak dari Kristen Pak, Katolik. Mana? Oh, ini dulu. Terima kasih. Sama atau beda dulu? Saya beda. Oke. Kalau zat itu mengesahkan kepada Allah, sedangkan ruh adalah ciptaannya, tetapi mendekatkan kepada Allah. Jadi berbeda. Berbeda. Oke, silakan. Di YouTube belum bisa bicara. Iya. Siap? Siap. Oke. Ya, terima kasih. Kalau dari saya sama dengan Bumi itu berbeda dari Kristen. Kenapa? Mungkin yang dimaksud ruh ini dari bahasa Arab, mungkin roh ya. Roh ya. Kalau di Kristen itu kita nggak pernah mengenal zat, bahwa Tuhan itu adalah zat. Tuhan itu roh. Tuhan itu adalah roh karena sesuai kesaksian dari Alkitab sendiri pada Kejadian pasal 1 di permulaan Alkitab, pada mulanya adalah roh. Roh itu adalah Allah sendiri. Itu dikuatkan dengan satu kitab Perjanjian Baru pada Yohanes pasal 1. Sehingga dalam Kristen sendiri disebutkan bahwa berbicara tentang Trinitas, Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh, itu adalah ketunggalan Allah. Itu adalah Allah sendiri. Sehingga kenapa saya katakan tidak sama? Karena dalam Kristen Roh itu dari pneuma, adalah suatu kekuatan, adalah satu kuasa yang pada prinsipnya adalah Allah itu sendiri. Nah, kalau saat kita di Kristen tidak mengenal penyebutan Allah itu dalam sebagai zat atau dalam bentuk zat. Thank you.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk masih ada lagi dari sana. Oke, silakan. Terima kasih. Mungkin saya agak sama dengan Ibu Iva dan Pak Haji, bahwasanya Tuhan Zat dengan Ruh itu berbeda. Ruh itu adalah ciptaan, Zat itu yang kita sembah, yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan melalui Ruh yang ada pada kita. Bagaimana connect antara Ruh dengan tujuan yang kita sembah melalui rasa tadi, gitu. Tetapi kehadiran Ruh itulah pertanda ada Zat. Ini bicara filsafat ini, Pak. Memang asik sekali juga ini. Beda. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mengajak, jangan selama ini kita banyak menyalahkan saudara kita yang beda keyakinan karena kita tidak tahu. Karena tidak tahu kita, akhirnya kita menyalahkan saudara kita yang lain karena kita nggak tahu. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk terbuka di sini. Saya memang sengaja untuk bertanya jawabannya sama atau tidak dan argumen kita masing-masing. Karena itu silahkan Bapak mengatakan beda atau sama, itu nggak ada masalah. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengatakan sama atau tidak itu dengan argumen yang valid. Argumen yang valid yang tidak mungkin dibantah oleh masing-masing umat beragama. Apa itu? Kitab suci kita. Kalau kitab suci kan nggak boleh dibantah. Kalau argumen berdasarkan pemahaman kita, pasti satu orang dengan orang lain berbeda. Satu agama, Islam pun banyak perbedaan. Di Kristen pun pemahaman tentang konsep ketuhanan tidak hanya satu. Ada Trinitas, ada Oneness, ada Unitarian. Yang itu ada perbedaan di antara ketiganya itu. Tapi saya tidak membahas tentang konsep ketuhanan, Bapak Ibu. Yang kita bicarakan adalah hakikat ketuhanan. Apa kata kitab suci kita? Kita buka yang pertama. Weda, kalau nggak salah Pak ya, Weda itu ada catur Weda, Rek Weda, kemudian Yajur Weda, Atharva Weda, dan Sama Weda. 4 itu ya catur Weda. Di dalam catur Weda itu Rek Weda, mantra. Kalau nggak salah ini baca mantra Pak ya, mantra nomor 164, 46 ada yang berbunyi kebenaran hanya satu, Tuhan hanya satu. Itu di Weda, ada Pak ya, nanti boleh dicek. Kemudian yang tertua kan memang Hindu agama. Setelah Hindu apa? Urutan agamanya. Buddha kita lewati, tidak ada yang Buddha di sini. Islam belakangan Pak. Yahudi dulu. Habis Yahudi terus Nasrani. Kitab Yahudi dengan Nasrani ada dalam Alkitab. Yang Yahudi itu adalah Tanakh atau Torah, ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian yang Injil kanonik ada Matius, Yohanes, Lukas, dan Markus. Mari kita lihat dari Perjanjian Lama dulu, dari Torah. Apa kata Torah? Ulangan ayat pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan adalah satu. Bunyinya sama tuh. Kemudian yang di Perjanjian Baru, Yesus ketika sedang menyampaikan ajarannya kepada penganutnya atau umatnya, datanglah orang Yahudi dengan imamnya. Mereka bertanya, "Wahai Yesus, apa yang kau sampaikan?" Yesus menjawab, "Hukum yang paling utama adalah dengarlah, orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu." Ini yang Perjanjian Baru. Markus 12 ayat 29. Bahkan di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini ada persamaan ketika Islam mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, yang disebut kalau situ Yesus, kalau kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini berarti antara Weda, ya betul Weda, kemudian Torah dengan Injil persamaannya ada. Kemudian yang Islam, katakanlah
Muhammad dialah Allah yang Maha Satu. Kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, berarti oknum Tuhan yang kita sembah itu sama oknumnya. Betul Pak. Sama. Tidak ada bedanya. Ya. Dan ini yang mengatakan adalah Alkitab. kitab suci kita. Kitab suci ya. Bukan misalnya saya tadi tidak menyalahkan Bapak Ibu tadi mengatakan sama tidak ada masalah. Tetapi kitab suci kita mengatakan sama. Itu yang pertama. Bukti yang tidak terbantahkan. Yang kedua Bapak Ibu, saya tanya Ibu yang Katolik, Bapak yang Katolik kan tadi Bapak ya? Oh Ibu, Tuhan umat Katolik menciptakan bumi. Ya, Tuhan umat Katolik menciptakan bumi. Iya, yang saya katakan buminya saja, dunia tidak usah bumi. Iya, yang Kristen menciptakan bumi, yang Hindu menciptakan Sang Hyang Widiwata, menciptakan bumi. Betul tak? Alam yang satunya bumi. Islam juga menciptakan bumi. Pertanyaannya Bapak Ibu, bumi ada berapa? Satu. Kalau Tuhan kita ini berbeda-beda, Islam dengan Kristen beda Tuhannya. Pasti Tuhannya orang Kristen menciptakan bumi dan hanya orang Kristen ada di situ. Ya. Yang Hindu juga begitu. Ini karena ini saya menciptakan adalah Tuhannya orang Hindu, maka di bumi hanya orang Hindu, begitu seterusnya. Yang Tuhannya orang Islam, berarti di bumi itu hanya kita orang Islam. Ya. Kenyataannya buminya hanya satu. Hanya satu. Apakah Tuhan bekerja sama? Tidak mungkin. Kalau Tuhan bekerja sama berarti Tuhan itu ada apa? Jadi kalau pas akur Pak, kalau pas berkelahi bagaimana? Hancur. Itu kita kembali ke ayat tadi. Saya bukan mengatakan, kita kembali ke ayat tadi. Bukti ciptaannya ternyata bumi adalah satu. Berarti dapat disimpulkan yang menciptakan juga satu. Satu ya. Saya pernah menyampaikan sampai di sini Bapak Ibu, kemudian ada yang nabrak. Saya tidak sepakat Pak. Tidak masalah Pak, nggak sepakat. Kan hanya menyampaikan informasi, Ya. kemudian tergantung nanti Bapak Ibu yang akan menanggapi. Karena dia nggak sepakat, terus saya tanya, berarti Bapak tidak percaya Tuhan yang menciptakan Bapak dengan Tuhan yang menciptakan saya itu sama? Iya Pak, beda. Sekarang begini, andaikan Bapak diciptakan oleh Tuhan Bapak dan saya oleh Tuhan saya. Kemudian saya pindah ke agama Bapak. Pertanyaannya, yang menciptakan saya, yang agama saya yang lama, atau agama yang saya anut yang baru? Gak bisa menjawab Bu. Atau sebaliknya, Bapak yang agama Bapak sekarang pindah ke agama saya. Saya tanya, Bapak diciptakan oleh Tuhan yang Bapak sembah di agama lama atau agama baru? Tidak bisa menjawab. Ternyata Bapak Ibu, dari ketiga itu, dan buktinya, kalau ini jangan Bapak Ibu pahami ya. Apakah kalau yang menciptakan Tuhan yang orang Islam menciptakan orang yang orangnya kulit agak gelap-gelap begini? Enggak juga. Ada juga yang sipit, ada yang apakah Tuhannya misalnya orang Kristen menciptakan yang putih-putih seperti ibu? Ternyata ada juga yang orang Kristen kan enggak semua putih. Artinya ternyata warna kulit itu ras. Itu ada keturunan dari Nabi Nuh, dulu ada Sem, Yafes, Ham. Itu menjadi ada yang menjadi apa namanya orang Afrika yang hitam. Semua itu adalah memang sudah ciptaan dari Allah, dari Tuhan kita. Jadi sama. Oh kalau orang Islam